Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya, saya umumkan dulu di grup bahwa kita akan start. Oke, jadi di grup saya juga sudah umumkan untuk startnya. Nah, ini kita langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang ada hadir di grup di kelas belajar mengajar hari ini untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa berkumpul ya untuk belajar hari ini. Kemudian juga tak lupa juga kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya dan pelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai SKP Permempanan tahun 2022 ya. Nah, ini sama dengan materi yang minggu lalu. Nah, mudah-mudahan materinya hari ini bisa lebih matang ya. Oke. Mungkin sebagian teman-teman belum ada sosialisasi di sini. Namun materi hari ini bisa anggaplah teman-teman sebagai sosialisasi juga. Cuman artinya untuk kalau dari saya sendiri, tunggu dulu, ada sound feedback nih. Tolong di mute dulu ya soundnya. Yang lagi feedback di sini ada mute, tolong di mute. Ya. Nih, kalau teman-teman ada di layar. Siapa ini, Mbak Lili Andriani ya? Soundnya masih aktif nih. Atau saya mute dari sini aja ya. Oke. Oke, lanjut. Jadi kembali ya. Jadi ketika teman-teman merasa ini sebagai sosialisasi juga untuk teman-teman, untuk kepentingan teman-teman sebagai SKP-nya, sebelumnya saya ingin katakan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini jangan dianggap sebagai suatu harga mati. Cari juga perbandingan yang lainnya, karena apa yang saya utarakan ini hanya perspektif dari saya sendiri. Jadi saya hanya berusaha menganalisa dari Permempan 6 ini ya. Jadi analisis saya itu bisa benar bisa salah. Jadi perbanyak rujukanlah referensi agar teman-teman bisa mendapatkan semakin banyak ilmu ya untuk menerapkan SKP ini. Oke, itu aja. Jadi nanti apa yang saya utarakan ini sebetulnya arahnya juga bagaimana nanti caranya menggunakan aplikasi yang saya sudah share ya. Oke. Itu titik poinnya dulu. Sembari saya meng-add ya yang mau join. Oke, saya langsung aja membahas Permempannya dulu sebelum kita masuk ke tahap aplikasinya, karena ini penting ya. Ini penting supaya teman-teman bisa mengaplikasikan SKP-nya, aplikasinya. Kalau nggak tersampaikan ini nanti ada miss tuh bahwa saya menyampaikan ada penggalan cerita yang tidak tersampaikan. Oke. Lanjut. Nah, di sini saya sudah buka PDF-nya mengenai Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, atau lebih kenal kita sebagai Permenpan RB ya, nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai. Oke. Teman-teman bisa baca ini. Nah, saya hanya langsung merujuk kepada halaman mana nih, halaman 4 ya kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman bisa juga baca halaman 3 mengenai ketentuan umumnya ya. Silakan baca sendiri lebih cermat. Nah, saya ke sini ke halaman 4-nya ini, khususnya di bagian pasal 2. Di pasal 2-nya ya, saya langsung ke pasal 2-nya aja. Jadi saya mengasihkan inti-intinya aja, kulu-kulunya yang saya tangkap ya. Di sini ada pasal 2-nya berbunyi mengatakan bahwa pengelolaan kinerja pegawai dilakukan untuk pencapaian tujuan satu organisasi ya. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, jadi pengelolaan kinerja ini, SKP ini dilakukan karena adanya suatu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, jadi SKP kita itu harus arahnya searah dengan tujuan organisasi. Ya. Kemudian melalui apa? Yaitu melalui peningkatan kualitas
dan kapasitas pegawai tentunya ya. Oke, ada lagi yang mau gabung, saya add dulu. Oke, kembali ke sini. Kemudian tadi melalui pertama itu bagian A-nya, peningkatan dan kualitas kapasitas pegawai. Tentunya SKP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai ya dan kapasitasnya, karena adanya sasaran yang sudah dipersempit, yaitu sasaran organisasi ya. Oke. Kemudian adanya penguatan peran pimpinan ya. Jadi diharapkan dengan adanya tujuan organisasi ini, penguatan peran pimpinan itu juga bisa terjadi ya. Nanti kita lihat gambarannya seperti apa, nanti saya akan coba sampaikan ya. Kemudian adanya penguatan kolaborasi antara pimpinan dan pegawai, kemudian antara pegawai itu sendiri dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan yang lainnya ya. Oke. Jadi bahasanya di sini sudah sangat jelas ya, sudah clear, jadi nggak perlu dibahasakan lagi. Itu titik poin pertama dulu yang harus dicatat, bahwa pengelolaan kinerja atau SKP ini yakni tadi karena adanya tujuan organisasi dan sasaran organisasi yang harus dicapai ya. Oke. Kemudian ada pasal 3 lagi. Ada pasal 3 mengatakan bahwa pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berorientasi itu pada pengembangan kinerja, kemudian ekspektasi pimpinan. Nah, di sini dalam bagian B-nya, poin B-nya mengenai ekspektasi pimpinan ini juga nanti akan saya coba jelaskan ya, ekspektasi pimpinan apa yang dimaksud. Kemudian di bagian poin C-nya juga ada dialog kinerja ya antara pimpinan dan pegawai. Nanti dialognya seperti apa, nanti saya akan coba gambarkan juga. Kemudian ada capaian kinerja organisasi ya tentunya. Kemudian ada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Nanti saya akan coba jelaskan juga. Yang jelas itu dulu poinnya yang harus kita kantongin. Jadi sudah ada 2 poin. Yang pertama adanya tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian ada pengelolaan kinerja yang dimaksudkan untuk yang berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai. Adanya ekspektasi pimpinan yang harus dipenuhi. Adanya dialog ya, adanya dialog antara pimpinan dan bawahan. Kemudian adanya pencapaian kinerja, lagi-lagi ya, pencapaian kinerja organisasi. Kemudian ada hasil kerja dan perilaku yang harus diukur. Oke. Tambahan sedikit untuk pasal 4 juga ya. Jadi pengelolaan kinerja ini, SKP ini ditujukan bukan hanya untuk PNS tapi juga untuk P3K ya. Oke. Kemudian saya add dulu lagi. Kemudian di bagian pasal 5 ada lagi, di pasal 5-nya kalau teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nanti silakan coba telaah sendiri, pelajari sendiri apakah memang isi kepala saya dengan bagi teman-teman itu sama ya. Tapi ini saya coba utarakan menganalisa dari Permenpan ini berdasarkan pengalaman, dan jadi ini hanya perspektif saya sendiri. Nanti teman-teman bisa cari referensi yang lain. Oke, lanjut. Pengelolaan kinerja itu terdiri atas perencanaan ya, berarti harus ada perencanaan dan penetapan klarifikasi ekspektasi. Nah, ini tadi mengenai ekspektasi pimpinan ya, artinya keinginan pimpinan. Nah, di sini lagi-lagi ada dibahasakan mengenai ekspektasi atau keinginan. Nah, keinginan apa yang dimaksud nanti saya coba utarakan. Kemudian adanya pelaksanaan atau pemantauan ya, pembinaan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja. Jadi ini dokumentasi ini adalah bukti ya, bukti kerja kita yang kemudian nantinya bisa dijadikan sebagai umpan balik ya. Nah, di lembar SKP-nya kita itu ada lembar umpan balik juga ya, dan pengukuran kinerja kita. Nanti akan saya terangkan pada saat penggunaan aplikasinya. Kemudian ada penilaian kinerja juga di bagian aplikasinya sini. Nah, di sini ada lembar evaluasi ya. Tadi ada bagian umpan balik, di sini ada lembar bagian evaluasi. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke, nanti saya akan bahas pada saat pengaplikasiannya. Namun saya coba utarakan dulu ini poin-poinnya dulu, mengapa kita menyusun SKP seperti ini bentuknya ya. Oke, lanjut.
silakan baca sendiri. Tadi sudah ada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ya. Nanti teman-teman silakan baca sendiri. Kemudian ada pasal 6 lagi. Di pasal 6 ini dikatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan yang poin 5 ini. Jadi seluruh poin 5 ini wajib diterapkan. Maksudnya gini. Jadi SKP ini, pembuatan SKP ini mulai dari sini sampai bagian dokumentasi evaluasinya itu adalah sesuatu yang hal wajib dilakukan oleh pegawai, termasuk nanti pemenuhan ekspektasi pimpinan, itu poinnya maksudnya. Oke, kemudian di bagian halaman 6 ada perencanaan kinerja. Oke, kita langsung masuk ke sini bagian halaman 6-nya, bagian perencanaan kinerja. Di pasal 7 ayat 3. Oke. Di sini dikatakan bahwa rencana, saya langsung baca ke poin A-nya ya. Nah, rencana kinerja itu terdiri rencana hasil kerja pegawai beserta ukurannya dan indikator-indikatornya. Jadi dalam rangka membuat SKP itu harus ada rencana hasil ya. Jadi rencana hasil yang diminta. Contohnya terlaksananya pelayanan bla bla bla. Jadi itu adalah rencana hasil. Kalau melakukan, artinya melakukan pelayanan itu artinya rencana kerja, bukan rencana hasil. Jadi ketika umpamanya teman-teman menyiapkan sebuah dokumen, hasilnya apa yang diminta dari menyiapkan dokumen itu? Kan kalau kita menyiapkan dokumen itu rencana kerja. Nah, hasilnya apa yang diharapkan dari penyiapan dokumen itu. Nah, seperti itu maksudnya rencana hasil ya. Nah, oke. Walaupun itu nanti hasilnya bersifat pasif. Contohnya terlaksananya atau terdokumentasinya. Nah, itu rencana hasil yang pasif ya, tidak aktif. Nah, oke. Bahasa kurang lebih seperti itu bahasa Indonesianya ya. Kemudian apa lagi nih? Kemudian ada di bagian B juga, di bagian B-nya sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Jadi saya hanya titik beratkan di sini bahwa dalam rangka membuat SKP itu harus ada rencana hasil, ada sebuah indikator yang dibutuhkan. Jadi umpamanya kalau rencana hasilnya adalah terlaksananya pelayanan kesehatan A atau B, maka indikatornya itu seperti apa? Jadi indikatornya itu harus berupa dalam bentuk kuantitas. Kuantitasnya itu berapa jumlah pelayanan itu, umpamanya pelayanan kesehatan anak. Berapa jumlah pelayanan kesehatan anak itu yang mau dilakukan? Berapa jumlahnya? Nah, jadi harus jelas indikatornya. Kemudian dari segi kualitas, persentasenya berapa? Jadi contoh ada 1000 pelayanan nih, 1000 pelayanan kesehatan anak. Persentasenya dari 1000 itu berapa yang memungkinkan kita lakukan pelayanan? Umpamanya cuman hanya 80% atau sekitar 800 ya yang kita bisa layani karena kita sendiri nih. Nah, ukurannya kita sendiri ya. Jadi umpamanya dari 1000 itu hanya kita bisa melayani dari 1000 itu hanya bisa terlayani 800 orang aja ya. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah walaupun tidak 100%. Walaupun nantinya kita mampu melaksanakan semuanya, nggak apa-apa. Yang jelas kita menetapkan sudah dulu indikator dalam segi kualitas. Kemudian dari segi timing, dari 1000 pasien tadi itu berapa waktu yang bisa mampu kita lakukan? Apakah 3 bulan, 12 bulan, atau 6 bulan dan seterusnya ya. Jadi seperti itu maksudnya. Kemudian saya langsung aja ke halaman 26 ya, mengenai rencana kinerja, dalam hal ini penetapan dan klarifikasi SKP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sambil nanti kalau teman-teman sambil buka laptopnya, sambil bisa melihat juga apa yang saya bagikan di layar di sini. Saya langsung ke bagian poin 1 ya. Jadi ketika melakukan penyusunan SKP ini, oke, saya add dulu lagi. Jadi dalam hal penyusunan SKP
itu selalu harus melihat pada gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strateginya ya. Jadi harus ketika menyusun dokumen itu harus melihat gambaran keseluruhan pada dokumen rencana. Jadi intinya maksudnya gini. Ketika teman-teman membuat sebuah rencana kerja, maka acuannya itu harus melihat pada rencana kinerja organisasi. Jangan sampai rencana kerja teman-teman bertabrakan dengan rencana kinerja organisasi. Ya, itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah poin kedua adalah menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja pejabat pimpinan. Nah, oke. Jadi poin keduanya adalah harus ada kontrak atau perjanjian antara pimpinan dan bawahan ya. Makanya tadi di pasal sebelumnya itu ada mengenai dibahas komunikasi ya antara pimpinan dan bawahan atau antara pegawai itu sendiri. Nah, di sini fungsinya yang bagian nomor 2 bahwa di awal tahun itu sudah harus menetapkan, mengklarifikasi ekspektasi apa yang ingin dihasilkan. Jadi harus dibuat sebuah kontrak kerja dulu di depan, di awal, bahwa contoh tadi ya, terlaksananya pelayanan kesehatan anak itu adalah sebuah kontrak. Nah, kontraknya harus jelas dari segi kuantitas, dari segi kualitas, dan dari segi waktu, timing. Harus ada ukuran yang jelas. Kalau tidak ada ukuran di awal, bagaimana nanti mengevaluasi di akhir? Nah, makanya di awal itu selalu disuruh membuat SKP di awal ya, rencana di depan. Karena supaya bisa diukur di tengah-tengahnya nanti atau di akhir. Seperti itu ya. Kemudian ini lanjut ya. Ini saya sudah sampaikan tadi bersamaan dengan di poin 2 ya, ada indikator. Ada indikator yang tadi rujukannya itu indikatornya merujuk kepada ekspektasi pimpinan ya. Jadi kemauan pimpinan kita itu seperti apa, itulah yang kita buatkan perjanjian kinerja di depan. Nanti saya coba sampaikan ya. Saya coba susun. Kemudian menyusun rencana strategi ya. Nah, oke, sama kurang lebih. Kemudian membagi peran. Nah, kalau membagi peran ini adalah sebuah metrik ya, metrik pembagian kerja ya, metrik. Kalau metrik itu nggak usah pusing ya. Kalau bagi saya, teman-teman tidak usah pusing membagi peran, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya, metrik. Jadi ini acuannya kepada metrik ya, pembagian kerja. Jadi si A mengerjain ini, si B ngerjain ini, si C ngerjain ini. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan metrik ini karena di permenpannya masing-masing. Mana nih? Di sini sudah ada metrik ya. Ini contoh saya ke sini yang lebih jelas punya bidan ya. Di sini jelas sudah ada metrik bahwa ini ya, bahwa melakukan pengkajian pada ibu hamil bisa dilakukan oleh terampil, bisa juga dilakukan oleh mahir. Nah, ini adalah metrik. Dia metrik. Kemudian karena dan di sini bahkan metrik angka kreditnya juga sudah ada. Kemudian ada lagi melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. Nah, ini bisa dilakukan oleh si terampil ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah metrik juga ya. Ini adalah metrik. Jadi teman-teman nggak usah mikirin bagaimana metriknya, kecuali kalau teman-teman mau berpikir ulang membuat metrik yang lain daripada yang lain, ini nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. Kemudian lanjut saya ke mana lagi nih. Kemudian ada menyepakati sumber daya yang dibutuhkan ya. Sumber daya yang dibutuhkan apa saja sih sumber daya yang kita perlukan dalam rangka melakukan sebuah pekerjaan itu. Contoh dalam rangka melaksanakan rencana hasil terlaksananya pelayanan kesehatan anak, apa sih sumber daya yang kita butuhkan, alat-alat kesehatan seperti apa, atau dan besarnya jumlah dana yang kita perlukan itu seberapa, apakah didukung atau tidak. Nah, itu harus disepakati di awal agar kita bisa bekerja. Oke, seperti itu ya. Kemudian nanti rujukannya pada hasilnya ada konsekuensi. Ketika sumber daya kita terpenuhi, konsekuensinya apa itu ya yang harus dicapai. Nah, konsekuensinya bisa
bisa rujukannya pada kalimat positif atau kalimat negatif ya, tergantung nanti kita akan coba lihat. Oke, jadi titik poinnya yang saya ingin katakan bahwa di Permenpan 6 ini pada tahun 2022 ini lebih menekankan bahwa kebutuhan dalam membuat SKP ini kita butuhnya itu rencana kinerja organisasi, rencana kinerja atasan, dan rencana pegawai itu sendiri ya, baik pejabat administratif atau pejabat fungsional. Nah, jadi poinnya yang saya utarakan tadi itu. Jadi harus ada rencana kinerja organisasi, rencana kinerja pimpinan, dan rencana kinerja pejabat fungsional. Oke, jadi itu titik poinnya dengan mekanisme yang seperti di atas tadi. Nah, kita langsung aja ke bagian di sini saya sudah mencoba membuat rencana kinerja puskesmas ya, atau Renstar yang dikenal Renstra ya, rencana strategis puskesmas. Nah, untuk membuat sebuah rencana kinerja puskesmas atau Renstra, ini contoh puskesmas ya, tidak menutup kemungkinan bisa di rumah sakit atau di unit pelayanan yang lain. Kalau di rumah sakit ada interna, ada bedah, ada anak, dan lain-lainnya. Ini rujukannya sama ya, kurang lebih sama metodenya. Jadi ketika membuat sebuah rencana kinerja itu ada namanya dulu inventarisasi masalah kesehatan ya, karena kita di puskesmas atau di bidang pelayanan kesehatan, maka rujukan kita melakukan inventarisasi masalah kesehatan ya. Kalau di puskesmas dalam rangka inventarisasi masalah kesehatan ada dua kategori, yakni dalam gedung dan luar gedung. Nah, di sini saya sudah buat skema seperti ini dalam rangka membuat Renstra puskesmas. Nah, kalau umpamanya di bagian A, kita bahas ke bagian A dulu ya. Ini dalam gedung, maka kita lihat dulu apa yang terjadi di dalam gedung itu. Nah, contoh, kita ingin melihat kunjungan morbilitasnya. Ternyata kunjungan morbilitas itu lebih tinggi, lebih meningkat dibandingkan hanya kunjungan konsultasi biasa. Jadi kunjungan berobat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kunjungan konsultasi biasa ya, konsultasi masalah kesehatan. Nah, kemudian kita ke masalah gedung yang lainnya, masalah sarana kantor. Jadi masalah sarana kantor ini banyak ya, luas, ada mengenai alat kesehatan atau alat penunjang yang lainnya yang harus kita lihat. Jadi kacamata kita tidak hanya fokus masalah kesehatan juga, masalah kesehatan melulu ya. Jadi fokusnya ke masalah yang lain-lain juga. Itu adalah ketika kita membuat Renja atau Renstra puskesmas. Jadi jangan hanya fokus masalah kesehatan melulu, fokusnya ke yang lain-lainnya juga. Kemudian di bagian poin B, kita sudah kita beralih ke luar gedung ya. Nah, di luar gedung kita coba menginventarisasi masalah yang ada di luar gedung. Contoh, apa yang terjadi, pemanya kesehatan individu yang ingin kita kaji, masalah kesehatan individunya, kelompok atau masyarakat. Nah, kita coba persempit lagi apa yang terjadi di kesehatan individu itu. Contoh, adanya pemanya penyakit tidak menular ya. Dalam hal ini meningkatnya penyakit hipertensi, DM, jantung, dan rematik atau lain-lain sebagainya. Kita coba mengambil 5 penyakit terbesar atau 10 penyakit terbesar yang mana itu menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang harus memang dilayani ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian yang poin kedua ada masalah penyakit menular ya. Ini umum, pembahasan saya ini umum aja, teman-teman bisa mengerti. Dalam hal ini umpamanya ada ISPA ya, bukan ISPAS ya. Ada ISPA atau influenza, ada diare, malaria, TB, dan sebagainya. Kita coba ambil 5 terbesar atau 10 besar dari penyakit tidak menular ini. Kemudian di antara keduanya kita coba sandingkan data mana yang lebih banyak ya, dari penyakit tidak menular ini dan penyakit menular ini. Dari kacamata puskesmas, mana nanti range-nya lebih tinggi yang harus ditangani duluan ya, karena ini sudah meresahkan menjadi masalah kesehatan yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi poin dari kedua ini, ketika kita lakukan pemetaan masalah seperti ini, inventarisasi masalah seperti ini,
yang mana harus ditangani. Nah, jadi seperti itu modelnya ya. Nah, jadi tinggal mengganti umpamanya ini menjadi poin 2, ini menjadi poin nomor 1 yang harus diutamakan. Kemudian ada lagi masalah pemetaan masalah kesehatan ibu. Kita coba lihat lagi yang mana nih. Contoh umpamanya adanya bumil resti yang meningkat, atau ada banyaknya partus yang ditolong oleh non nakes ya. Partus banyak yang ditolong oleh non nakes, bukan tenaga kesehatan yang nolongin, tapi ada dukun-dukun ya, dukun beranak yang nolong. Nah, itu kan jadi suatu problem juga ketika partus ini banyak ditangani oleh bukan tenaga kesehatan. Justru itu kan sebuah hal yang meresahkan. Atau mungkin adanya masalah kesehatan gizi bumil ya, yang setelah kita lakukan pengukuran, penimbangan, itu ternyata banyak yang bumil yang terganggu masalah kesehatan gizinya ya. Nah, yang tentunya nanti akan menjadinya ke bumil resti juga ya ujung-ujungnya. Oke, seperti itu gambarannya. Kemudian kita coba umpamanya menganalisa masalah kesehatan anak. Oke, contohnya umpamanya cakupan imunisasinya seperti apa, atau stunting ya, stunting atau kita lebih kenal dengan gizi buruk ya. Oke, kemudian kita coba lihat lagi masalah kesehatan lansia ya, penyakit apa yang banyak itu yang diderita oleh lansia. Apakah memang ini yang penyakit yang terbanyak diderita, tidak menularnya, atau penyakit menularnya, atau ada hal yang lain yang diderita oleh si lansia tadi. Kemudian kita coba lagi mencari sumber masalah yang lain, contoh umpamanya respro remaja. Apakah terjadi adanya amenorrhea yang seharusnya memang di umurnya sudah terjadi menarrhea, kemudian malah sebaliknya terjadi amenorrhea, kemudian atau mungkin terjadinya dysmenorrhea ya. Oke. Dan analisa masalah kesehatan yang lainnya, apakah ada masalah penyalahgunaan obat-obatan dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu harus dianalisa supaya nanti dari analisa-analisa ini, pemetaan masalah kesehatan ini nanti kita susun sebagai suatu rencana kerja. Karena kalau tidak ada masalah kesehatan, maka tidak akan ada rencana kinerja puskesmas. Jadi seperti itu intinya ya. Jadi dari peta masalah ini timbullah rencana kinerja puskesmas. Oke, kita lanjut sampai ke tahap ini. Ketika kita sudah melakukan inventarisasi, pemetaan masalah, maka timbullah rencana kinerja puskesmas. Maka dari atas di sini tadi kita tinggal garis lurus ke bawah, kita bikin rumah pohon masalah ya, seperti ini modelnya. Maka langsung kita spesifikkan bahwa kita akan melakukan penanganan masalah kunjungan yang morbilitas tadi. Maka yang perlu kita lakukan adalah memenuhi ketersediaan obat ya, memenuhi ketersediaan obat apapun. Jadi kita range lagi pada saat kunjungan morbilitas itu penyakit apa yang terbesar yang harus didata, supaya kita bisa mempersiapkan jenis obatnya, jumlah obatnya, ketepatan obatnya. Jadi kita betul-betul siap dengan obat dan alkes, alat-alat kesehatan yang lainnya, apakah itu oksigen, infuset dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu ada namanya penanganan sarana kantor ya, seperti sumber masalah yang sudah kita dapatkan di sini tadi ya. Masalah kantor umpamanya prasarana kantor yang kurang, contoh ambulans nggak ada, atau brangkar yang nggak ada, atau tempat duduk pasien yang nggak ada. Nah, kita ini bisa melakukan intervensi nanti belanja modal ya, belanja modal. Kita masukkan rencana kinerja belanja modal. Apakah nanti berhasil dilaksanakan atau tidak? Nah, itu tergantung dari peran pimpinan nantinya. Nanti coba kita akan bahas ya ke bagian bawahnya. Kemudian selanjutnya ke bagian bawah ya, penanganan kesehatan ibu di individu atau kelompok. Nah, ini juga sama. Kita sudah menganalisa tadi kelompok-kelompoknya jenis-jenis jenis-jenis yang terjadi ya, jenis-jenis keluhan yang terjadi yang terbanyak. Nah, di sini nanti kita bisa spesifikkan, kita bisa spesifikkan di sini bahwa inilah jenis-jenis penyakit yang lain yang harus memang segera ditangani tanpa meninggalkan kasus lain. Jadi kasus lain itu harus diperhatikan juga, tapi tidak seintens dengan yang tadi ini ya, yang di atas tadi ini. Contoh umpamanya ini yang 5 terbesar yang paling banyak ya.
Tapi jangan kasus-kasus kecil yang lainnya jangan sampai juga luput. Nanti malah jadi masalah baru di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh-contoh Renstra berdasarkan peta masalah yang sudah kita buat di atas tadi ya. Oke, mudah-mudahan paham apa yang saya maksud ya. Nah, dari Renstra Puskesmas ini kemudian kita turunkan menjadi sebuah rencana kinerja atasan ya, rencana kinerja atasan. Nah, di sini rencana kinerja atasan ini kita bisa susun seperti ini ya, terlaksananya ketersediaan obat dan alkes ya. Dalam hal apa nanti teman-teman bisa lebih persempit tuh, obat apa ya, atau mau secara umum seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nanti lebih sempitnya ke bagian bawah itu nggak apa-apa. Nah, kemudian terlaksananya belanja modal untuk sarana kantor ya. Oke, ini jadi sesuai dengan kasus yang ada di sini tadi ya, renja yang ada di sini. Kemudian terlaksananya kesehatan kelompok masyarakat. Nah, ini untuk fungsional ya. Kemudian terlaksananya penanganan penyakit menular atau tidak menular. Kemudian terlaksananya penanganan kesehatan ibu hamil. Pelayanan kesehatan ibu dalam hal ini Bumil Resti, Partus ya. Partus yang ditolong nakes lebih banyak nantinya dan perbaikan gizi Bumil. Nah, ini bisa dijadikan untuk rencana kinerja atasan ya. Secara spesifik seperti ini. Tapi nanti tidak menutup yang lain, kasus-kasusnya yang lainnya juga tertangani ya. Atau mungkin teman-teman mau menghilangkan ini aja supaya kasus yang lain juga bisa ikut terlaksanakan, bisa terakomodir juga. Ini bisa ngambil secara umumnya ini seperti ini aja untuk renja atasan ya. Oke. Saya coba kembalikan ke yang tadi. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi dasar menyusun rencana kinerja atasan ini karena adanya Renstra yang ada di sini ya, karena adanya Renstra yang ada di sini. Di mana Renstra Puskesmas ini karena kita sudah melakukan peta-peta masalah seperti yang saya sudah uraikan tadi. Oke, saya lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini adalah rencana kinerja pejabat administrasi atau fungsional ya. Nah, jadi dari rencana kinerja atasan turun menjadi rencana kinerja fungsional. Oke. Rencana kinerja fungsional bisa lebih spesifik lagi nanti. Jadi, ya, contohnya seperti ini ya. Terlaksananya ketersediaan obat dan alkes, yakni obat A, obat C, obat D dan seterusnya ya. Oke, itu yang untuk Jadi ini keterkaitannya dengan tenaga farmasi ya, tenaga farmasi yang harus memenuhi ketersediaan obat atau melakukan terapis. Nanti boleh seperti ini bahasanya atau boleh mengambil dari sub unsur dari sini ya, nggak ada masalah. Nanti saya akan coba jelaskan nanti di tahap berikutnya. Kemudian ada terlaksananya belanja modal ATK, komputer dan lain-lain ya. Ini tentunya untuk belanja modal, dan ini tentunya pekerjaan untuk bagian yang administrasi juga. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada masalah ketersinggungan tadi, masalah kesehatan ibu ya, Ibu Bumil Resti, partusnya yang ditolong oleh nakes dan gizi Bumil dan sebagainya. Nah, untuk yang umpamanya yang kebidanan, nah bisa mengambil ini contoh kasus aja ya, bisa mengambil ini sesuai dengan bahasa yang ada tadi di sini, yakni terlaksananya pelayanan kesehatan ibu. Nah, bisa mengambil seperti itu. Atau bisa juga mengambil di sini ya. Oh, ini sudah tepat ya, pelayanan kesehatan ibu, karena sub unsur ini sudah ada rujukannya, sudah ada pengelompokannya sendiri, di sini. Jadi baik masalah kesehatan fisiologis, patologis itu masuk semua di sini. Pencegahan infeksi juga masuk. Ya, pencegahan infeksi juga masuk di sini. Penyuntikan memberikan imunisasi tetanus ya juga masuk di sini ya. Karena itu juga masalah kesehatan yang sering itu juga terjadi di masyarakat ya. Banyak yang pengantin baru umpamanya
yang ingin melakukan penyuntikan TT dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya modelnya. Jadi bisa mengambil bahasa dari bisa membuat analogi ke bahasa yang lain atau mau mengambil dari sini bisa juga bisa. Yang penting keterkaitannya adalah mengintervensi rencana kinerja atasan ini ya. Nah, jadi keterkaitan bahasa yang kita ambil itu adalah untuk menindaklanjuti rencana kinerja atasan ini ya, seperti itu bahasanya kurang lebih ya. Kemudian terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi umpamanya, karena atasan tadi targetnya memang penanganan kesehatan respon remaja ya. Nah, atau mungkin kita mau bahasakan yang lain sesuai dengan bahasa di sini ya, agar bukan respro aja yang kita bisa tangani ya. Atau kita bisa merunut kepada pelayanan kesehatan anak, karena respro itu reproduksi remaja itu adalah juga bagian daripada anak ya. Nah, jadi ini sudah umum ya, sudah umum di sini bahasanya. Jadi boleh mengambil dari sini, boleh menurun bahasanya dari yang punya atasan. Seterusnya begitu ya. Seterusnya begitu sampai dengan untuk intervensi pelayanan gizi contohnya ya. Karena kita membahas tadi, pimpinan tadi kepengennya ada penanggulan masalah gizi ya, gizi bumil. Nah, teman-teman yang di gizi juga bisa mengambil dari sini juga ya. Apakah menyiapkan perangkat lunak pelayanan gizi makanan ya. Perangkat lunak ini untuk keterkaitannya penyuluhan, kemudian melaksanakan pengamatan gizi, pengukuran maksudnya di situ ya, menyiapkan penanggulangan masalah masalah gizi. Jadi ada 3 poin rencana kinerja yang bisa kita ambil untuk menangani satu masalah gizi yang ini tadi ya, baik gizi bumil ataupun gizi lansia atau masalah kesehatan anak tadi ya, yang stunting. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 poin yang bisa kita eksekusi untuk menangani masalah kesehatan anak ini dari segi gizinya, masalah kesehatan ibunya ya, gizi bumilnya, dan gizi lansia juga kalau memang ada ya, seperti itu. Jadi bisa mengambil dari sini. Yang jelas keterkaitannya ini bisa mengeksekusi kegiatan pimpinan yang inginkan ini. Nah, renstra inilah adalah sebuah tadi disebutkan ekspektasi pimpinan dan organisasi ya, sebagaimana saya sudah dijelaskan tadi di sini ya. Adanya ekspektasi yang harus dicapai ya, hasil kerja yang harus dicapai individu. Jadi hasil kerja yang diharapkan itu adalah keterkaitannya tadi semua yang saya sudah gambarkan di sini, mulai dari rencana kinerja puskesmas, kemudian turun menjadi rencana kinerja atasan ya, turun menjadi rencana kinerja atasan, kemudian menurun lagi menjadi rencana kinerja pejabat administrasi ataupun fungsional. Oke, sampai sejauh ini dulu penjelasan saya mengenai keinginan Permenpan 6 tahun 2022. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini atau dilanjut aja? Clear ya? Oke, saya lanjut aja kalau begitu. Saya add dulu lagi yang jadi ketika sudah teman-teman pahami gambaran umumnya, umumnya tadi seperti mukadimah yang sudah saya jelaskan di atas, baru kita bisa masuk ke aplikasinya. Nah, di sini jadi saya tidak ingin teman-teman tiba-tiba mengerjakan sebuah SKP, membuat sebuah aplikasi tanpa mengerti apa yang harus diperbuat terhadap SKP ini ya. Nah, itu tadi gambaran garis besarnya. Nah, lewat aplikasi yang saya sudah kembangkan ini
ya. Sebenarnya ini sifatnya statis ya, statis. Tapi saya coba membuat aplikasi yang sifatnya dinamis dan bisa digunakan oleh siapa saja ya. Nah, ketika menggunakan aplikasi saya, seperti yang saya sudah utarakan tadi panjang lebar, nah, maka yang poin yang harus dikerjakan dulu teman-teman adalah mengisi di bagian urtuk akwal ini ya, urtuk akwal ini. Nah, di sini sebenarnya sudah tidak ada angka kredit. Jadi SKP ini tidak menginginkan adanya angka kredit. Betul-betul ekspektasinya hanya berdasarkan keinginan-keinginan yang ada di sini ya. Jadi aplikasi bukan aplikasi ya. SKP Permenpan 6 itu sudah tidak menghendaki keterkaitannya dengan yang ada ini. Cuma saya mencoba melihat sebenarnya masih ada keterkaitan sebetulnya ya. Karena adanya metrik tadi ya, metrik pembagian kerja. Adanya metrik, kemudian bahasa yang digunakan di sini juga masih bersifat umum dan bisa menangani masalah-masalah yang seperti ini tadi. Nah, jadi saya melihat celahnya di situ, makanya jadilah aplikasinya seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke sini. Jadi di sini ada namanya rencana kinerja hasil, rencana hasil kerja, ada rencana aksi. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, rencana hasil itu ketika umpamanya teman-teman ingin melakukan pengkajian keperawatan dasar. Dari hasil pengkajian keperawatan dasar ini hasilnya seperti apa yang diharapkan? Ternyata hasilnya itu bersifat pasif ya. Jadi terlaksananya tindakan pengkajian. Cukup itu sudah terlaksana berarti sudah berhasil. Tapi harus dari segi kuantitasnya ada. Dari segi kuantitas itu ada ya. Nah, jadi di sini ya. Kita kembali ke sini ya. Saya kembali ke halaman sini. Jadi cukup bahwa dengan terlaksananya tindakan keperawatan dengan jumlah 3 tindakan pengkajian itu sudah menyatakan itu sudah hasil ya, walaupun hasilnya hasil pasif. Nah, seperti itu ya. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian jadi yang harus dilakukan dulu ketika menggunakan aplikasi saya, jadi rencana hasil ini itu kita ambil di bagian sini ya. Jadi saya lagi-lagi mengambil di sini. Jadi sub-unsur itu saya jadikan sebagai rencana kinerja kita, dan ini sebagai uraian tugas ini sebagai rencana kerja ya, rencana aksi. Nah ini, jadi butir kegiatan yang ada di Permenpan itu sebagai rencana aksi. Jadi tinggal ngentri di sini aja. Kemudian rencana hasilnya itu saya ambil dari sub-unsurnya. Ya. Cuman ketika teman-teman membuat sebuah atau mengcopy paste atau mengentrikan rencana aksi di sini atau butir kegiatan yang ada di sini, teman-teman harus melakukan identifikasi lagi bahwa kegiatan ini ya, saya coba warnai aja, bahwa kegiatan ini masuk dalam kelompok mana. Umpamanya masuk dalam kelompok pengkajian. Kemudian ini melakukan isolasi pasien ini masuk dalam kelompok terlaksananya pendiagnosaan. Kemudian kelompok yang ada di sini masuk dalam ranah ini ya. Jadi seluruh yang ada di sini masuk dalam rencana perencanaan ya, rencana aksi perencanaan. Jadi teman-teman harus jeli melihat di sini. Contoh seperti ini lagi ya untuk untuk kebidanan. Jadi ketika teman-teman mengentri ini ya, mengentri di sini, yang mengambil beberapa item yang ada di sini, teman-teman harus cari tahu bahwa yang saya ambil ini ternyata masuk dalam kelompok sub-unsur ini, sub-unsur kesehatan ibu. Tidak masuk dalam kelompok sub-unsur kesehatan anak. Jadi harus pandai-pandai mengelompokkan dulu. Seperti itu. Kemudian harus memasukkan target ya, sejumlah target. Target ini keterkaitannya tadi nanti di sini ya. Target ini keterkaitannya nanti di sini. Nah, di sini.
Nah, ini contohnya ya, ada 12 sorry. Mana ya? Saya coba filter ya. Saya filter dulu. Oke, keterkaitan nanti di sini ya. Di sini umpamanya ada 13 kegiatan. Nah, dari sorry, bukan keterkaitannya situ, sorry, salah. Ini harus dimasukkan dulu ya. Dia harus dimasukkan ini berdasarkan jumlah memang kunjungan pasien yang ada di waktu itu, baik yang terjadi dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi ini harus ketika ada kegiatan-kegiatan di sini, kegiatan dalam gedung atau kegiatan luar gedung, itu masukkan semua di sini, uraian tugasnya. Kemudian berapa jumlah itu, jumlah kuantitasnya dalam 1 tahun. Tentunya acuannya ini merunut kepada jumlah target angka kredit yang harus kita capai dalam 1 tahun. Walaupun dalam SKP ini sudah tidak mempertimbangkan angka kredit lagi, cuman lebih mudahnya kita mendapatkan hasil ini ketika kita sudah mempertimbangkan jumlah angka kredit yang harus kita capai dalam 1 tahun. Kemudian realisasinya juga diambil dari pembuatan SKP yang sebelumnya. Jadi ini saya sudah bahas mengenai cara penggunaan ini dengan cara mengambil dari SKP yang lama ya. Dari ini saya contohkan, ini sambil dari sini aja. Jadi kalau ingin teman-teman mengerjakan SKP Permenpan baru, yang SKP Permenpan 6 dan maupun SKP Permenpan 8, teman-teman harus menguasai aplikasi dulu ini, bisa menyusun aplikasi ini, nanti baru kemudian bisa mengerjakan aplikasi SKP Permenpan 6-nya ya. Karena dari sinilah kita bisa mengambil realisasinya. Contoh tadi ini ya, pokoknya targetnya 193, ada 200, ada 12. Nah, ini nanti jumlah yang ada di sini, ini keterkaitannya bahwa ini adalah jumlah angka kredit yang ingin kita capai dalam 1 tahun ya, periode 1 tahun. Nah, begitu juga umpamanya hasilnya kalau memang sama imbang nggak ada masalah ya. Atau hasilnya jauh lebih kurang ya, mungkin cuma 180 atau 170-an nggak ada masalah. Cuma ini contohnya kebetulan imbang ya, hasilnya imbang, oke nggak masalah. Jadi uraian tugas yang ada di sini teman-teman tinggal copy pastekan, baru nanti pastekan di sini. Setelah teman-teman pastekan di sini, nanti kemudian teman-teman kelompokkan berdasarkan subunsurnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya. Nah, ini tinggal pastekan jumlahnya sesuai dengan berdasarkan yang ada di sini tadi ya. Jadi tinggal copy paste jumlah yang ada di sini, tinggal teman-teman copy pastekan ke sini ya. Begitu juga realisasinya yang sudah didapatkan. Nah, ini terkaitnya nanti dokumen yang bisa kita ajukan sebagai pertanggungjawaban ya pada umpan balik nantinya di sini. Oke, sebelum saya ke situ, saya ke sini lagi. Ya. Jadi seperti itu ya dasarnya dulu yang pertama. Nah, nanti ada sistem persentase ini jangan dihapus. Ini adalah sistem persentase yang ada di sini ya. Nah, ini otomatis ya menghitung sendiri. Kemudian rencana kinerja atasan. Nah, rencana kinerja atasan ini sudah nggak ada nilai ya, sudah nggak ada nilai, nggak apa-apa dihapus. Nah, rencana kinerja atasan ini tadi teman-teman bisa ambil dari sini ya tadi ya, dari sini. Dari rencana kinerja atasan seperti ini tadi. Jadi catatan harus ada renstra puskesmas, kemudian bisa turun menjadi renstra atasan. Nah, dari renstra atasan ini teman-teman tinggal copy pastekan ke bagian sini ya. Nah, sini. Nah, nanti pastekan aja semuanya, walaupun tidak semuanya dieksekusi ya, hanya tertentu aja yang dieksekusi ya. Oke, ini kenapa? Nah, sebenarnya aplikasinya di sini ada ada tombol, ada opsi pilihan ya di bagian sini. Sebenarnya ada opsinya, nggak tahu kenapa di komputer yang saya sedang pakai ini tidak tampil tombol opsinya ya. Tapi saya coba kembalikan dulu tombol opsinya ya. Sorry.
Nah, sebetulnya di aplikasinya itu saya nggak tahu kenapa komputernya seperti ini. Nah, ini sebetulnya di sini ada opsi pilihan seperti ini ya. Nah, jadi kita umpamanya ingin melaksanakan yang ini dulu, pengkajian keperawatan di sini. Nah, atau kita umpamanya ini. Nah, nanti di sini otomatis menjadi 13 ya. Nah, 13 ini dapatnya dari mana? 13 ini dapatnya dari sini. Jadi ini kita bisa pertanggungjawabkan ya. Jadi 13 itu dari jumlah uraian tugas dari rencana ini ya. Dari rencana kegiatan keperawatan ini jumlahnya ini ada 13 kalau dihitung ya. Teman-teman nanti bisa hitung sendiri berapa jumlah di sini ya. Jadi saya sudah otomatiskan ini jumlahnya totalnya ada 13. Makanya nanti timbul di sini secara otomatis targetnya adalah seperti saya sudah jelaskan di awal di waktu pembahasan ini, target ekspektasinya itu harus jelas dari segi kualitas ya. Dari segi kuantitas. Targetnya umpamanya ada 13 kegiatan ya. Nah, jadi targetnya ada 13 rencana keperawatan. Nah, dengan butir-butir kegiatan yang berbeda. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, di sini otomatis. Oke, kita umpamanya mencoba merunut aja. Kita langsung ke bagian sini aja ya. Nah, di sini ternyata ada 3 pengkajian keperawatan ya yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah di sini juga sama ya. Di sini sebetulnya di bagian sini ada tombol seperti ini ya. Ada tombol seperti ini di sini. Nah, terlaksananya pengkajian keperawatan ini yang mana kita bisa intervensi untuk kegiatan atasan. Nah, yang mana bisa kita eksekusi. Contohnya umpamanya dari sekian dari sekian yang ada ini kita ingin menangani terdeteksinya sumber dan atau masalah kesehatan, atau mungkin mau lebih spesifik di sini ya, lebih spesifik bahasanya ngambil di sini. Mana tadi rencana kinerja atasan, contoh ini ya, ini bukan, ini rencana kayak ini ya. Contoh pemanya terlaksananya pelayanan ya, terlaksananya pelayanan kesehatan individu atau kelompok. Oke, ini saya ambil dari sini aja, saya contohkan secara realnya aja. Oke, jadi saya pastekan di sini. Ini saya tambahkan dahulu pelayanan ya. Oke, nah oke, kemudian saya coba mengembalikan dulu fungsi aplikasinya dulu ya, biar sesuai dengan aplikasi yang teman-teman terima. Oke, nah dengan rencana kita seperti ini, maka yang mana kita bereksekusi untuk atasan tadi, rencana kinerja atasannya. Nah, umpamanya saya mau eksekusi pelayanan kesehatan individunya ya, karena individu itu dan kelompok masyarakat itu bisa masuk ke ranahnya pengkajian keperawatan ya, bisa masuk semua, nggak ada masalah ya, dengan hanya melakukan 3 pengkajian saja ya. Nah, karena 3 pengkajian ini sudah mampu mengaktualisasikan jumlah angka kredit yang kita butuhkan dalam 1 tahunnya. Itu tadi kata-katanya, walaupun umpamanya sebetulnya SKP-nya di sini tidak mengharapkan kegiatan angka kredit ya. Jadi cuman kita berusaha mengikuti angka kredit karena kenapa? Supaya kita ada alat bukti. Alat buktinya itu nanti adalah ini ya. Alat bukti kita itu nantinya adalah ini, kegiatan harian kita. Nah, ini ada sebagai dokumen alat buktinya nanti kita bahwa saya sudah melaksanakan pengkajian ini dengan butir yang ini dengan alat bukti seperti ini. Nah, itu tadi tujuannya, makanya saya bilang aplikasi ini jangan dibuang, jangan dilepas nanti karena keterkaitannya dengan SKP Permenpan ini. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian lanjut ya.
Nah, kemudian tadi sebelumnya saya bahas mengenai sumber daya ya, sumber daya. Nah, ini kita masuk ke bagian sumber daya. Sini ada yang mau ditanyakan dulu di sini di bagian apa namanya? Sasaran kinerja dalam hal pendekatan hasil kerja kuantitatif. Ya, jadi di sini sudah jelas ekspektasinya. Jadi ini adalah ekspektasi pimpinan yang kita kerjakan dengan cara melakukan rencana kinerja hasil seperti ini dengan ekspektasi kuantitas dengan jumlah 3 tindakan dengan persentase 96. Jadi persentase teman-teman ini bisa tidak mesti 96, bisa 80. Kalau teman-teman ingin ganti menjadi 80, tinggal entrykan di sini aja. Target persentasenya tinggal ganti 80. Nanti di sini berubah menjadi 80 semua. Nah, ini 80. Ya, sini 80, sini 80. Sini 80. Atau teman-teman mau manual di sini umpamanya yang ini 90, kemudian yang di bawah sini 80 nggak ada masalah ya. Kemudian di sini umpamanya 70 nggak ada masalah juga di manual. Nanti secara persentase berubah di sini rata-ratanya. Ya, rata-ratanya berubah. Nah, ini saya coba kembalikan ya. Kalau di sini saya 80 sama persis semua yang di bawah, sini 80. Nanti rata-rata target persentasenya ini kembali menjadi 80. Cuma kalau teman-teman juga manual juga nggak ada masalah ya, bervariasi nggak ada masalah. Umpamanya tadi saya kembalikan di sini umpamanya 85, kemudian di sini teman-teman berusaha umpamanya berdasarkan jumlah kunjungan di sini saya hanya bisa memprediksi 75% umpamanya ya, nggak ada masalah. Yang penting 75% ini teman-teman bisa apa namanya? pertanggungjawabkan. Mengapa jumlah itu jumlah persentasenya sekian besar? Nanti teman-teman bisa memprediksi berdasarkan dari hasil sini ya, kegiatan bulanan yang ada di sini. Nah, SKP model seperti ini. Jadi dokumen ini kita bisa jadikan dokumen pembuktiannya nanti pada saat di lembar umpan balik. Oke. Ya, jadi ini mengenai soal ekspektasi yang harus ditentukan di awal ya, dari segi kuantitas, dari segi kualitas dan waktu. Ya. Kalau secara bahasa indikatornya keterkaitannya berarti karena ini bahasanya kuantitas, maka kuantitas ini coba kita bahasakan berdasarkan rencana hasil. Jadi bahasanya kurang lebih seperti ini ya. Tingkat kesesuaian jumlah tindakan pengkajian keperawatan. Jadi karena bahasanya merujuk kepada jumlah, definisi operasionalnya pada jumlah, maka saya membuat rumusan seperti ini ya, rumusan seperti ini. Jadi saya tinggal menambahkan tingkat kesesuaian jumlah tindakan pengkajian keperawatan. Jadi umpamanya jumlahnya 3, perjanjiannya targetnya 3, berarti tingkat kesesuaiannya juga itu harus 3. Nah, oke. Kemudian begitu juga dengan kualitasnya. Persentase terlaksananya tindakan pengkajian keperawatan. Indikatornya itu terjadi persentase tindakan pengkajian. Berapa persentasenya? Yaitu 85%. Kemudian ini indikator waktu, yaitu ketepatan waktu penyelesaian sejumlah tindakan. Berapa jumlahnya? Yakni 12 ya. Seperti itu bahasanya. Ini hanya satu contoh untuk di nomor urut 1. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Clear? Saya sudah 1 jam. Tadi mau bertanya Bang. Ya, lanjut. Untuk nilai target pada kuantitas dan kualitas itu patokannya apa Bang? Ini target ya, kan ada 3 kuantitasnya. Dan kualitasnya 85%, itu kita ambil dari mana? Nah, seperti saya jelaskan tadi, ini jumlah 3 ini karena kita mengambil dasarnya tadi ini ya. Jadi saya mengambil dasarnya ini SKP lama ya, dari SKP lama. Jadi SKP lama itu umpamanya butir kegiatannya itu untuk pengkajian keperawatan tadi itu cuma 3 ya. Contoh ini ya. Ini karena kegiatan nutrisionis ya. Contohnya umpamanya dari sini cuma ada 3 ya. Maka nanti secara otomatis, secara default nanti langsung jumlahnya 3 karena dia ngambilnya dari sini, sumbernya sini. Nah, ini. Ya, lebih jelasnya di sini.
Nah, jadi data rencana butir kegiatan ini atau rencana aksi ini saya ambil dari butir kegiatan yang ada di SKP yang lama. Nah, jadi kelompoknya jadi kalau mau dibahasakan kelompok pengkajian ini itu jumlahnya ada tiga kegiatan. Makanya di sini secara default jumlahnya 3. Nah, ini umpamanya kalau saya ganti menjadi di sini terlaju ke bawah ya, rencana keperawatan, maka secara default nanti jumlahnya berganti 13 karena untuk kelompok rencana keperawatan ini jumlahnya ada 13 butir kegiatan yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Bang Ramli izin tanya. Ya. Untuk yang ini faktor kinerja individu tadi kan ada yang 13. Terus rencana hasil kerjanya juga ngikutin jumlah indikator kinerja individu. Betul. Apakah ada batas minimum, misalnya harus ada 3, harus ada 10 misalnya? Enggak. Ada nggak? Enggak ada batas. Jadi nggak ada batas berapapun jumlahnya. Yang penting teman-teman ketika setelah jadi intinya gini, ketika teman-teman sudah menyusun SKP seperti ini sudah paham SKP seperti ini modelnya dan mengerti jumlah target angka kredit yang diinginkan dalam 1 tahunnya. Contohnya sepertinya ini karena perawat terampil maka batasannya itu 7,5 dalam 1 tahun ya. Ini kurang lebih ya, anggaplah ini 7,5. Nah, dengan jumlah 7,5 ini ternyata kebutuhan kuantitasnya itu jumlahnya sekian berdasarkan butir-butir kegiatan yang ada di sini ya, berdasarkan butir-butir kegiatan sini. Nah, butir kegiatan ini kan terserah mau kita pilih berapa, nggak ada batasan, nggak ada aturan. Yang jelas intinya ini bisa tergambarkan bahwa target angka kredit kita ini 7,5 dalam 1 tahun. Nah, dari situ inilah sebuah role model pertanggungjawaban kita bahwa saya menetapkan jumlah kegiatan seperti ini karena ada sebuah target angka kredit yang ingin saya capai. Walaupun sebetulnya memang di SKP ini sudah tidak mencampurkan antara angka kredit dengan tidak mencampurkan antara angka kredit dengan SKP yang ada di sini. Cuma saya melihat adanya ekspektasi secara kuantitas yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dibuktikan berdasarkan dokumen-dokumen. Nah, saya berpikir dokumen apa yang bisa kita buktikan, maka dokumen yang kita bisa jadikan bukti adalah dokumen bulanan kegiatan kita ini. Oke, makanya saya menyarankan teman-teman mengambil ini sebagai rencana aksi dan rencana hasilnya ambil dari subunsur yang ada di sini tadi yang saya coba jelaskan di sini ya. Oke, seperti itu. Pak, dipahami ya? Jadi sebetulnya ini SKP-nya tidak menginginkan angka kredit ya, tidak menginginkan angka kredit, cuma saya melihat bahwa di umpan balik ini di sini ada nih realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, bukti dukung apa yang bisa kita tunjukkan kepada pimpinan? Kita bisa pertanggungjawabkan kalau kita tidak mengambil dari sini ini sebagai bukti dukung kita. Nah, jadi saya coba menghubungkan secara tidak langsung ya, saya coba menghubungkan aplikasinya secara tidak langsung. Teman-teman boleh menggunakan analogika saya, boleh enggak ya, tapi SKP-nya bisa dipakai untuk semua, walaupun bahasanya berbeda sendiri daripada ini, boleh, enggak ada masalah. Yang penting tadi intinya teman-teman ketika membuat sebuah SKP bukti dukungnya ada, itu aja intinya. Nah, cuma karena saya ahli di SKP sini ya, saya mencoba bahwa nggak usah jauh-jauh mencari sebuah bukti dukung.
bukti dukungnya ya ini aja, kita ambil dari sini aja. Nah, simpelnya begitu tadi ya. Mau bertanya lagi Bang Radi? Ya. Untuk kolom target kualitas Bang Radi itu apakah ada rumusnya Bang Radi? Misalnya kalau kita ada 10 kegiatan yang bisa kita lakukan cuma 8, berarti 8 per 10 berarti 80% gitu Bang Radi. Yang mana Terus itu? kemudian apakah ada nilai minimal persen kualitas Bang Radi? Nah, itu dia yang jadi persoalan di Permenpan. Di Permenpan 8-nya ini, nah itu kecacatannya di sorry, saya nggak bisa bahasa catat ini nanti. Saya nggak tahu, saya nggak apa ya, agak susah membahasakan Permenpan 8 ini. Saya takutnya membahasakan cacat ya. Cuma saya melihat itu, saya tidak melihat di Permenpan itu batasan persentasenya. Batasan persentasenya itu saya nggak melihat berapa batasan minimalnya, berapa batasan maksimalnya. Jadi saya coba mencari nilai banding, berapa yang dianggap bagus, berapa yang dianggap baik, itu saya nggak punya, saya nggak melihat itu. Jadi saya bisa katakan bahwa di Permenpan 6 ini tahun 2022 ini saya nggak melihat itu batasan maksimalnya dan batasan paling bawahnya, saya nggak ngelihat, nggak ada. Jadi kita sendiri yang menentukan. Bahkan kalau kita mau menentukan di sini cuma 80% mungkin bisa saja ya. Cuma itu tadi tergantung ekspektasi pimpinan ya. Nah, jadi harus ada ekspektasi pimpinan. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah persentase, teman-teman harus melakukan komunikasi. Nah itu tadi di awal saya sudah dijelaskan juga tadi, adanya pentingnya komunikasi ya, interaktif antara pimpinan dan bawahan dan dan pegawai yang lainnya, bahwa dengan perkiraan jumlah pasien sekian, kunjungan sekian, persentasenya yang bisa saya laksanakan segini. Nah, seperti itu. Cuman kalau untuk batasannya nggak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya, masalah sumber daya, dukung sumber daya. Jadi ini harus dibuatkan sebuah perjanjian juga sumber daya. Nanti teman-teman bisa ketik secara manual di sini atau mau mengikuti yang ada di sini, karena di sini saya sudah buatkan aplikasi. Jadi kalau umpamanya ini dokter ya, nanti secara otomatis, secara default ini juga bunyinya nanti sebagai dokter ya. Jadi dukungan sumber daya sebagai tenaga administratif sehingga dokter fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, di sini tenaga administrasi ini bisa diganti ya sebagai tenaga fungsional ya. Nah, teman-teman bisa ganti redaksinya ini di sini ya, sini. Jadi ini sebagai tenaga fungsional nantinya bisa teman-teman rubah. Nah, untuk mengubah kalimat dokternya ini teman-teman bisa rubah di sini ya. Kalau saya rubah menjadi di sini apoteker. Nanti secara default bahasanya di sini berubah menjadi apoteker ya. Nah, ini. Jadi perjanjiannya adalah adanya dukungan sumber daya sebagai tenaga apoteker sehingga fokus dalam memberikan pelayanan. Jadi bahasanya umum aja. Terserah mau lebih spesifik lagi, umpamanya dukungan sumber dana, peralatan dan apa segala macam, silakan, nggak ada masalah. Kemudian di sini ada sudah bahasanya umum juga ya, dukungan sarana yang memadai. Kemudian diberi workshop atau seminar dalam rangka mengerjakan yang ini tadi ya. Jadi pimpinan harus memberikan dukungan seperti ini. Ini bahasanya umum aja, bisa dipakai, bisa diganti atau mau ini aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian skema pertanggungjawabannya bisa spesifik, bisa seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi layanan terkait yang ini ya, layanan terkait yang ini bisa dibahasakan di review setiap bulan atau mau 3 bulan atau 12 bulan, terserah teman-teman. Nah, ini bisa diganti ya. Nah, karena tadi aplikasinya SKP Permenpan ini sifatnya sangat statis ya, tidak dinamis, tidak itu aja, tidak ngeflat dia sangat statis ya.
Jadi teman-teman bisa merubah bahasanya di sini, terserah. Oke, kemudian nah ini kompetensi. Konsekuensi dari pembunuhan ini ya, baik dari pembunuhan sumber dukungan ataupun skema pertanggungjawabannya, maka timbullah namanya konsekuensi. Konsekuensinya bisa bahasanya positif atau bahasanya negatif, karena tadi konsekuensi ya, judulnya saja konsekuensi, berarti ada plus minusnya. Plusnya umpamanya pelayanan kinerja yang baik direkomendasikan untuk prioritas memperoleh rekomendasi kenaikan pangkat berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh, itu bahasa positifnya. Kemudian, jika memberikan pelayanan terbaik berdasarkan pengamatan pimpinan, akan mendapatkan prioritas untuk pelatihan ya, tingkat kabupaten atau tingkat nasional atau tingkat apapun. Nah, itu contoh konsekuensi yang masih positif. Nah, ini yang kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya itu bisa berupa apabila target tidak tercapai akan disesuaikan kembali atau ada hukuman disiplin, bahasa yang lain ya. Itu jadi konsekuensi itu harus ada plus minusnya, ada imbal baliknya. Ketika dia surplus, apa imbal baliknya? Ketika dia minus, apa imbal baliknya? Seperti itu. Itu adalah sebuah konsekuensi. Boleh ditambah, boleh kurang, boleh diganti dengan yang ini, terserah. Paham ya mengenai ini? Boleh mengambil bahasa ini aja nggak apa-apa, terserah. Kemudian, nah ini adalah bagian rencana aksi. Kalau menggunakan aplikasi saya kembali ke sini dulu lupa. Ketika teman-teman sudah menyusun seperti ini, di sini ada tombol filter ya. Di sini kalau saya perlihatkan semua. Nah, ini kalau kita sudah memilah-milah seperti ini, nah di sini seharusnya ada tombol tombol seperti ini juga. Tapi kalau tidak ada terjadi seperti ini teman-teman bisa copy paste, ngambilnya dari sini. Saya menerangkan ulang dulu sini ya, kembali saya. Jadi teman-teman bisa ambil yang ini, copy paste, kemudian teman-teman bisa mempastekan. Saya contohkan di sini ya. Ini saya nggak ambil. Ini contohnya di sini. Nah, ini dipastekan di sini. Nanti di sini otomatis satu ketika saya entry satu di sini. Saya enter. Nah, di sini otomatis berubah menjadi satu ya, yang tadinya 13. Nah, ini menjadi sama dengan ini. Nah, jadi tinggal copy paste kalau memang tidak ada tombol yang seperti di atas di sini ya. Ini. Nah, kalau ada tombolnya nggak apa-apa. Kalau nggak ada tombolnya, solusinya tinggal copy paste aja. Nanti otomatis di sini akan beraksi sendiri ya, berdasarkan uraian yang ada di sini. Jadi eksekusi yang ada di sini berdasarkan uraian yang ada di sini. Jangan khawatir. Nah, ini saya kembalikan ya. Oke. Nanti setelah itu baru teman-teman bisa filter di sini, kemudian nolnya hilangin centangannya, kemudian oke. Nanti tampillah butir-butir tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga udah tadi. Kemudian di sini juga yang perlu dilakukan ketika teman-teman sudah ngisi di sini semuanya, yang perlu dilakukan di rencana aksi ini hanya tinggal memfilter aja lagi juga ya. Nah, sini kalau mau ditampilkan semua seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang kosong, baris yang kosong. Ini kita tinggal filter aja. Kemudian kita nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya antara rencana aksi sama rencana hasil ya. Nah, jadi rencana aksi itu biasanya kalimatnya kalau hasil itu terlaksana. Ini adalah hasil pasif ya, hasil pasif. Bang, izin bang. Ya. Izin tanya bang. Ya, lanjut. Terkait rencana aksi dan rencana hasil kerja itu ada ininya nggak, apa kayak tadi kan saya sempat lihat ada permenpannya khusus bidang gitu. Nah, ya betul. Profesi lainnya apakah ada atau bagaimana bang? Ada, pasti ada lah. Apakah bisa di-share bang di grup VIP? Oh, permenpannya. Saya coba nanti akseskan ya. Nah, di sini kan ada contoh di sini ada dokter, ada dokter gigi, ada perawat. Nah, pasti ada dong permenpannya. Ini permenpan 35, permenpan ini kok. Ini apa sih? Oh, perawat, sorry. Ini perawat, kemudian ada terapis gigi ya. Terapis gigi ada permenpannya, permenpan 37. Nah, ya, ada lah. Ya. Nggak mungkin nggak ada. Di-share. Oke, nanti saya coba lengkapi 20 permenpannya, nanti akan semua yang ada di sini permenpannya akan saya share ya. Bang. Oke.
Oke, lanjut. Berarti sudah paham di sini ya. Jadi sangat jelas perbedaannya itu apa itu rencana hasil, apa itu rencana aksi ya. Nanti coba teman-teman lebih pikir lebih mendalam lagi ya. Kemudian, nah di sini kita ke bagian umpan balik. Umpan balik. Kalau dulu itu ada namanya NSKP, nilai sasaran kinerja pegawai ya. Nah sekarang itu modelnya seperti ini, tidak ada lagi NSKP, istilah NSKP ya. Nah, cuma kurang lebih hampir sama modelnya. Ada rencana hasil pimpinan, ada rencana hasil kerjanya si pegawai yang bersangkutan, ada aspeknya, aspek kualitas kuantitas yang harus dipenuhi. Kemudian ada targetnya, ya. Ini targetnya berasal dari sini tadi, ya. Dan semuanya ini tadi semuanya ini disusun berdasarkan ekspektasi. Ekspektasi ini tadi dari runutannya dari ekspektasi pimpinan yang sumbernya juga berasal dari ekspektasi organisasi atau rencana kinerja organisasi kehendaknya seperti apa. Nah, karena di sini ada bagian target, tentunya di sini ada bagian pembuktian, bukti realisasi. Nah, contoh, ternyata dari tiga tindakan pengkajian, targetnya 3, oh ternyata memang terlaksana 3, ya. Nih. Jadi bahasanya saya sudah defaultkan ya, saya sudah bakukan berdasarkan jadi 3 pengkajian terlaksananya. Jadi kalau lebih seperti ini bahasanya, terlaksananya 3 pengkajian keperawatan berdasarkan penilaian atasan. Nah tentunya mengapa saya defaultkan di sini supaya nggak pusing lagi mengetik ya, mengetik. Jadi ini saya sudah defaultkan bahasanya seperti ini. Teman-teman bisa melakukan ketik ulang atau seperti apa, terserah. Tapi yang jelas saya sudah mudahkan dengan adanya aplikasi seperti ini. Saya sudah defaultkan ya. Kemudian ternyata tadi 85%, targetnya 85%, ternyata yang tercapai itu cuma 76,29% berdasarkan penilaian atasan. Maksudnya berdasarkan dengan alat-alat bukti yang ada di sini tadi. Ternyata dari sekian kegiatan bulanan kita ini ternyata hasilnya itu hanya sebesar 76. Nah, ini saya sudah otomatiskan berdasarkan di sini tadi ya, di sini tadi. Nah, ini jumlah realisasinya. Di sini kan 1.200, ternyata yang tercapai cuma 1.000. Nah, berdasarkan persentase itu 27 ya. 27 ini dibagi 3 tadi kegiatan ini. Nah, kemudian ini targetnya 118, ternyata realisasinya cuma 75. Berdasarkan persentase itu jumlahnya cuma 21. Nah, ini juga begitu sama. Targetnya 95, ternyata realisasinya cuma 80. Akhirnya 28%. Ini 28% karena saya sudah bagi 3 ya, bagi 3 dari ini. Nah, ini kalau di total persentasenya itu sebesar 76 tadi. Berbeda umpamanya kalau di sini yang terjadi adalah saya rubah. Jadi kegiatan ini tadi sumbernya di sini tadi. Sumbernya dari saya ambil dari sini ya. Contoh ini sumbernya dari sini umpamanya. Dari sini. Dari realisasi yang ada di sini. Nah, berbeda umpamanya kejadiannya ini realisasinya kalau umpamanya dia imbang. Saya coba imbangkan aja ya. Ini saya copy paste. Anggaplah imbang nilainya. Nah, 30%. Artinya ini totalnya kejadiannya pasti 100% ya. Nah, di sini maka hasilnya yang terjadi di sini nanti ternyata targetnya 85%, ternyata dengan tiga kuantitas yang di atas tadi bisa menghasilkan berdasarkan bukti dukung itu sebesar 100%. Nah, yang penting tadi saya bilang yang penting bukti dukung kita yang berdasarkan bulanan ini memang betul-betul menunjukkan 100%. Nah, ini saya coba masukkan sudah dalam sebuah bentuk aplikasi, jadi nggak perlu menghitung secara manual. Nah, berdasarkan bukti dukung yang ada kita di sini, bulanannya di sini, kita nggak perlu manual lagi. Nah, kecuali kalau teman-teman mau repot lagi manual nggak apa-apa, terserah ya. Yang di sini saya sudah membuatkan format aplikasi seperti ini. Kemudian 12 bulannya juga gitu. Ternyata berdasarkan bukti kita ternyata memang ada 12 bulan juga. Nah, ternyata kecuali umpamanya
teman-teman merubah target bulanannya di sini ya. Jadi untuk merubah saya kembali ke sini, untuk merubah target bulanan itu ada di sini ya. Ini bisa dirubah menjadi 1 bulan, ini bisa dirubah menjadi 3 bulan ya. Kalau di sini rubah jadi 4, nanti otomatis di sini juga berubah jadi 4 bulan ya, tergantung. Oke, ini saya jadikan 12 bulan aja. Oke. Kemudian nah dari sini ternyata rata-rata hasil persentasenya itu di sini ya. Di sini rata-rata hasil persentasenya itu ternyata 80% ya, 80%. Nah, ini kenapa ini? Target. Bentar ya. Oke, benar. Jadi berdasarkan rata-rata hasil persentasenya di sini itu didapatkan sejumlah 80%. Kemudian targetnya kan 80 nih. Berarti dia masuk kategori normal, imbang. Normal ini maksudnya baik ya, kategori baik. Nah, normal ini maksudnya kategori baik. Berbeda umpamanya kalau dia saya coba merubah di sini menjadi saya naikkan ya, saya naikkan. Ini kemudian saya juga naikkan menjadi 150. Kemudian ini saya naikkan jadi 120. Coba kita lihat. Bentar, ini kenapa ini nggak mau nurut? Sum kuantitatif. Oke, saya salah ya. Jadi seharusnya saya teman-teman ya, saya salah rumus. Saya coba perbaiki dulu sebentar ya biar nggak terganggu analogikanya. Sum if oke, ntar ya saya mencoba memperbaiki rumusnya dulu. Oke, udah jadi. Nanti saya akan share ulang yang bentuk rumusnya ini. Ini kenapa rumusnya ini malah jadi nol di sini ya? Oke, saya coba lihat dulu rumusnya ya. Oke, ternyata masih ada yang belum terumus. Sembari saya memperbaiki, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, nggak mau nurut. Aduh, parah. Coba saya manual.
Sorry ya. Kok hasilnya 0 ya? Ada yang aneh ini. Subtotal di atas. Subtotal di atas dibagi 9. Kok nggak mau ya? Coba saya subtotal manual aja. Oke. Oke, mudah-mudahan mau ya. Masih nggak mau. Oke, nanti saya perbaikilah rumusnya lagi. Yang jelas saya ingin katakan bahwa umpamanya ini berubah ya. Jadi ada yang 89, ada yang 100, ada yang 100. Nah, seharusnya yang terjadi adalah ketika ini saya rata-ratakan, anggaplah umpamanya hasilnya di sini 96 ya. Di sini persentase hasilnya 96. Nah, nanti di sini langsung berubah nilai capaian menjadi istimewa ya. Jadi kalau di aplikasi saya cuma ada dua rank ya. Rank itu rank istimewa dan rank normal. Rank normal ini maksudnya baik. Jadi kategori di aplikasi saya ini cuma ada 2. Apakah dia itu menjadi istimewa atau dia menjadi baik. Nah, ketika dia di atas target, ini seperti ini ya. Seperti ini kejadiannya, dia di atas target, maka dia akan menjadi istimewa. Ketika dia sama dengan ini atau di bawahnya target, dia akan menjadi baik. Jadi ya kategorinya cuma ada 2 karena di Permenpan 6-nya sendiri di sini saya coba pelajari, saya tidak menemukan adanya batasan seperti yang tadi ditanyakan oleh salah satu teman kita, ada nggak batasan maksimal dan minimalnya. Nah, saya nggak melihat itu, makanya saya tadi hanya membuat 2 rank penilaian, yaitu kategori istimewa dan baik. Nah, di sini contohnya umpamanya ranknya adalah 96, lebih daripada rata-rata persentasenya. Maka nanti evaluasinya juga di sini akan langsung berubah menjadi istimewa, di mana istimewa ini langsung berubah menjadi di sini ya. Ini grafiknya seperti ini. Jadi di dalam Permenpannya sudah ada sendiri grafik. Ketika dia hasil capaian organisasinya kategori baik, maka grafiknya yang muncul seperti ini. Berbeda umpamanya kalau umpan baliknya umpamanya di sini saya rubah menjadi 75 ya. Maka revaluasinya berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini otomatis. Saya sudah buat di sini juga otomatis berubah jadi baik dengan grafik seperti ini. Oke, jadi ini adalah sudah mengenai evaluasinya. Kalau tadi di sini mengenai umpan baliknya. Kalau umpan baliknya itu kita bisa tadi dapatkan berdasarkan inputan yang ada di sini. Nah, inputan ini berdasarkan yang ada di sini ya, yang ada di sini, hasil yang ada kita inputkan setiap bulan ini, nanti total akumulasinya itu bisa kita ambil dari sini. Nah, yang ini inputan setiap bulan ini keterkaitannya adalah sebagai alat bukti kita di umpan balik tadi yang ada di sini. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada dokumen evaluasi. Nah, ini adalah dokumen evaluasi yang langsung juga saya sudah otomatiskan ya. Ini kok belum ya? Oke, nanti ini saya otomatiskan ya. Nanti saya akan otomatiskan ini. Saya coba otomatiskan. Kalaupun tidak bisa berarti harus dimanualkan ya. Karena di sini tadi sudah jelas ya. Di sini bernilai baik. Nah, tentunya di sini juga otomatis bernilai baik ya. Nah, di sini ada 2 kategori penilaian ya, capaian organisasi ya. Kemudian di sini ada perilaku
sesuai ekspektasi ya. Jadi umpan baliknya bahwa ternyata ini ekspektasi pimpinan yang ada di sini udah sesuai ya berdasarkan persentase ini. Nah, seperti itu ya evaluasinya. Nanti predikatnya itu adalah kinerja baik. Oke, jadi seperti itulah tadi gambaran dari penggunaan aplikasi SKP Permenpannya ya. Mulai dari penjelasan mengenai dari sini tadi renstra organisasi yang merujuk ujung-ujungnya ke renstra pimpinan, kemudian mengerucut lagi sebagai renstra bukan renstra ya, rencana kinerja fungsional yang kemudian kita mencoba mengaplikasikannya lewat SKP Permenpan 8 dengan bermodalkan bukti-bukti dukung berdasarkan SKP model lama yang kita punya. Nah, dari semua total gambaran yang saya jelaskan tadi, teman-teman boleh memakai analogi ke saya seperti itu tadi, supaya gunanya untuk memudahkan kita bahwa kita punya bahasa saya keteteran, ada alat bukti maksudnya ya, ada alat bukti dan kita tidak perlu membuat alat bukti baru karena kita sudah punya aplikasi. Nah, oke, seperti itu kira-kira gambarannya ya. Dari sejauh semua yang saya gambarkan ini, ada kira-kira yang mau ditanyakan lagi, diperjelas? Cukup? Kalau ini saya... Cukup dulu. Nah, kalau ini bahasa yang di sini, sorry saya lupa membahasakan tadi sini. Ini kalau bahasa perilaku yang di sini itu sudah bahasa baku ya, ada di Permenpannya di sini, sudah ada bahasa bakunya. Kemudian di sini bahasa umpan baliknya, ekspektasi pimpinannya itu terserah seperti apa bahasanya ya. Tapi saya coba membuat ini saya coba copy paste dari bahasanya di Permenpannya dan saya melihat ini sudah baku ya. Jadi baik hasilnya ekspektasinya sesuai ekspektasi yakni istimewa maupun baik itu bahasanya sudah bagus kelihatan ya, sudah enak dibaca. Jadi model bahasanya saya anggap ini udah baku lah, mau diganti nggak apa-apa, mau pakai ini juga nggak ada masalah. Nanti teman-teman boleh baca kok ini. Jadi ini bisa diganti ya, bisa diganti, jangan tidak baku ya, ini tidak baku. Jadi umpamanya berorientasi pada pelayanan ya, ini orientasi pada pelayanan ada keinginan memahami, ramah, melakukan perbaikan, tidak henti. Nah, ekspektasinya ya ini ya, memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, jadi bahasanya umum aja. Baik ini kategori baik atau kategori istimewa nggak ada masalah. Jadi karena di aplikasi saya memang cuma ada 2 kategori ya penilaian, yakni penilaian baik dan istimewa. Nah, sama dengan ini juga ekspektasi pimpinan, jaga integritas dalam memberikan pelayanan. Ini juga bahasanya bahasa positif aja ya, bukan bahasa negatif. Jadi bisa dipakai untuk semua lini dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, lagi-lagi saya buka pertanyaan, nggak ada. Aman? Baradi, mau tanya Bang? Ya. Bang, gimana kalau realisasi target itu mengacu pada SKP yang tahun 2021 Bang? Kan ada, dulu kan kita cukup, baik, sangat baik, kan ada juga apa ya nilainya Bang? Ya benar. Kalau di sini sebetulnya ada ya, ada levelnya. Sini sebenarnya ada level ya di sini. Nah, di sini ada level butuh perbaikan. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ada kurang, grafiknya seperti ini. Kemudian istimewa, grafiknya seperti ini. Kemudian ini normal, ini normal baik. Nah, cuma saya coba memerintahkan kata baik di sini, nggak mau dia komputernya, saya nggak tahu kenapa. Jadi saya membahasakan bahasa normal aja. Walaupun nanti bahasanya di sini masih tetap baik ya. Nah, cuma saya membuat pancingan aja. Jadi kategori baik ini grafiknya, kemudian kategori sangat kurang ini grafiknya. Cuma yang jadi persoalan adalah saya tidak melihat sebuah nilai baku. Nilai baku maksudnya seperti ini. Apakah itu 1, 2, 3 atau 50, 80, 70? Saya nggak punya patokan nilai baku. Mengapa itu disebut sangat kurang? Mengapa itu disebut baik? Mengapa itu disebut istimewa? Ya, mengapa itu disebut sangat kurang? Saya nggak punya patokan. Jadi ini murni ekspektasi subjektif. Nah,
saya melihat kalau ini dijadikan ekspektasi subjektif tanpa melihat sebuah angka-angka, ini orang akan pasti bertengkar nih. Orang akan bertengkar pastinya. Karena di awal sih sudah kita membuat perjanjian kinerja bahwa target saya ini 3 pengkajian dengan kualitas 80%, kemudian dengan waktu 3 bulan. Kemudian tiba-tiba melakukan umpan balik. Kamu kerjanya nggak bagus. Saya hanya menilai 70%. Kemudian saya inginkan kamu evaluasinya di sini butuh perbaikan. Nah, angka untuk butuh perbaikan itu seperti apa modelnya? Nggak ada. Saya coba baca-baca di Permenpannya, saya nggak dapati. Makanya di kalau di aplikasi saya perbandingannya hanya ada 2. Ketika sesuai atau mendekati persentase ini, maka kategorinya baik. Ketika dia di atas targetnya ini, maka dia kategorinya istimewa. Jadi hanya ada dua opsi kalau di saya. Nah, teman-teman bisa mengobok-obok aplikasinya ini, saya tidak kunci, terserah. Nah, tapi kalau di saya hanya ada 2 kategori. Berdasarkan penjelasan saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa level. Tapi sama kurang lebih di Permenpan sebelumnya. Kalau di Permenpan sebelumnya itu malah jelas. Kategori cukup dengan metode perkalian sekian. Kategori kurang dengan metode perkalian sekian. Itu jelas dulu. Kalau sekarang nggak ada kejelasan. Betul-betul hanya subjektivitas. Cuma subjektivitas ini harus dibangun berdasarkan nilai-nilai objektif. Nah, gitu. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Kita sudah 1 jam 30 menit, 38 menitan. Ada yang mau dibahas lagi? Nggak ada? Sudah cukup paham atau masih puyeng-puyeng? Ini saya rasa mudah ya aplikasinya, nggak terlalu runyam kayak di SKP Permenpan 8 ya. Tidak terlalu banyak rumus yang harus diperhatikan. Nggak banyak. Ini hanya cukup memperhatikan ekspektasi, target-targetnya berdasarkan persentasenya. Ya, saya mengambilnya kesimpulannya seperti itu. Jadi cukup melihat di sini perbandingannya jumlah kegiatan yang jumlah kegiatannya yang harus dicapai berdasarkan persentasenya juga, berdasarkan bulannya juga. Nah, kemudian terjadilah umpan balik. Nah, umpan balik ini yang sebetulnya ranahnya sangat subjektif karena di Permenpannya itu nggak kelihatan nilai-nilainya. Nilai yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Tolak ukurnya, nilai tolak ukur maksudnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Bang, kalau untuk bahasa umpan balik berkelanjutan itu udah baku Bang atau sesuai penilaian atasan sendiri Bang? Bahasa umpan itu Bang ya. Ini umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti. Apakah bahasanya udah baku atau diinput manual gimana Bang? Ini udah baku ya. Ini udah baku. Jadi rekaman informasi umpan balik berkelanjutan ini udah bahasanya baku. Sama dengan ini pendekatan hasil kerja kuantitatif itu udah baku. Kalau untuk pendekatan hasil kerja kualitatif itu ternyata untuk jabatan pimpinan ya. Jadi kita melakukan pendekatan kuantitatif. Jadi karena sesuai dengan judulnya tadi ya, pendekatannya kuantitatif, maka harus ada jumlah-jumlah yang harus kita sandingkan. Makanya tadi saya mencoba membuat aplikasi seperti ini ya. Di sini targetnya 85%, di sini realisasinya umpamanya otomatis 89%. Karena pendekatannya tadi kuantitatif ya. Nah, berdasarkan ini tadi ya, kuantitatifnya itu berdasarkan dari sini. Ya, ini berdasarkan alat bukti yang kita bisa tunjukkan tadi. Seperti itu. Jadi ini bahasanya udah baku semua ya. Jadi tabel-tabel yang ada di sini udah sangat baku. Begitu juga ini jabatan fungsional bla bla bla, ini fungsionalnya udah otomatis ya. Otomatis kalau kita gantikan di sini. Apotekarnya nanti apotekarnya merujuk kemana? Ternyata apotekarnya apotekar mahir ya. Berdasarkan di sini penggunaannya sini tadi aplikasinya ya. Itu udah otomatis tuh di sini. Walaupun di database-nya cuma saya ganti apotekar ya. Nah, nanti berubah lagi tuh di sini. Nah, penyelia ya, apotekar penyelia. Nah, di sini juga berubah ya. Nah.
Oke, ini yang jelas semua tabel-tabelnya ini udah dalam bentuk baku modelnya ya, kecuali tadi yang ini, yang isiannya ini. Nah, isiannya ini tadi boleh merujuk apa yang saya sudah gambarkan panjang kali lebar tadi, boleh enggak? Oke, cukup ya untuk hari ini. Saya rasa cukup mudah digunakan. Yang jelas intinya sama dengan Permenpan sebelumnya, Permenpan 8 tahun 2022. Saya ingin katakan bahwa ketika teman-teman ingin mengerjakan ini, kuasai dulu SKP yang model ini. Karena ini adalah cikal bakal kita sebagai bukti umpan balik, bukti lapor kita ya. Bukti lapor kita. Jadi kuasai dulu ini, cara penggunaannya. Ketika udah nguasai ini, maka sangat mudah menggunakan SKP Permenpan 6 tahun 2022 ya, nggak perlu mikir panjang, tinggal pakai aja. Nah, berdasarkan analogika yang sudah saya gambarkan tadi. Jadi kalau kita teman-teman memakai ini, teman-teman sudah punya analogika sendiri bahwa ini dasarnya seperti ini, saya ambil ini. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman tuangkan di sini tidak hanya main copy paste, tidak hanya berdasarkan tutorial yang saya tunjukkan, tapi teman-teman sudah punya dasar analogika. Nah, kalaupun toh mau pakai ini silakan, walaupun juga enggak ya nggak apa-apa juga. Yang jelas modelnya itu seperti ini gambarannya. Ya. Oke, cukup sekian dulu untuk hari ini. Kalau ada pun pertanyaan di luar sana nanti yang memang belum dipahami, silakan chat di grup. Saya akan coba jawab ya, sebisanya, semampu saya. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas tanya jawab hari ini, responnya cukup baik ya. Peminatnya udah cukup banyak juga untuk ikut bergabung di grup. Saya lihat lumayan banyak hari ini, walaupun memang hanya kelasnya untuk kelas privat dulu ya. Oke. Sekian dulu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa upload, Bang. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Iya, oke. Masih Bang Adi. Ya, Ini lab, Bang. oke, siap. Silakan. Yang mau lab silakan ya. Izin live. Ya.